Sakit tulang belakang adalah keluhan umum yang dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia, mulai dari nyeri ringan yang datang dan pergi, hingga nyeri kronis yang melemahkan. Tulang belakang atau kolumna vertebralis adalah struktur kompleks yang terdiri dari tulang-tulang atau vertebrae, cakram intervertebral atau bantalan peredam kejut, ligamen, otot, dan saraf. Karena perannya yang vital dalam menopang tubuh, memungkinkan gerakan dan melindungi sumsum tulang belakang, setiap gangguan pada komponen-komponen ini dapat menyebabkan nyeri yang signifikan. Memahami penyebab umum sakit tulang belakang adalah langkah pertama menuju diagnosis dan penanganan yang tepat. Anatomi singkat tulang belakang. Sebelum menyelami penyebabnya, mari kita pahami sedikit tentang struktur tulang belakang. Vertebra, ada 33 tulang kecil yang saling bertumpuk, dibagi menjadi 5 bagian. Cervical atau leher, thoracal atau punggung atas, lumbal atau punggung bawah, sacrum, dan coccygeus atau tulang ekor. Cakram intervertebral terletak di antara setiap vertebra. Cakram ini berfungsi sebagai peredam kejut dan memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Setiap cakram terdiri dari inti gelatinosa atau nucleus pulposus yang dikelilingi oleh cincin fibrosa yang kuat atau annulus fibrosus. Sumsum tulang belakang dan saraf. Sumsum tulang belakang berjalan melalui kanal di tengah vertebra, dan dari sana, saraf-saraf keluar untuk mempersarafi seluruh tubuh. Penyebab umum sakit tulang belakang mulai dari cedera akut hingga kondisi degeneratif kronis. Berikut adalah beberapa penyebab umum yang sering ditemui. 1. Herniasi nucleus pulposus atau saraf kejepit. Herniasi nucleus pulposus atau lebih dikenal dengan istilah awam saraf kejepit adalah salah satu penyebab paling umum dari nyeri punggung dan leher yang parah. Kondisi ini terjadi ketika cakram intervertebral yang berfungsi sebagai bantalan antara tulang belakang mengalami kerusakan. Inti gelatinosa atau nucleus pulposus di bagian dalam cakram menonjol atau bahkan pecah keluar melalui robekan pada cincin fibrosa atau annulus fibrosus yang mengelilinginya. Penonjolan ini kemudian dapat menekan saraf tulang belakang yang berdekatan atau sumsum tulang belakang itu sendiri, menyebabkan berbagai gejala. Mekanisme terjadinya herniasi. Cakram intervertebral dirancang untuk menyerap guncangan dan memungkinkan gerakan tulang belakang. Namun, seiring bertambahnya usia, cakram dapat kehilangan sebagian kandungan airnya, menjadi kurang fleksibel, dan lebih rentan terhadap kerusakan. Cedera mendadak seperti mengangkat beban berat dengan posisi yang salah, gerakan memutar yang tiba-tiba, atau trauma akibat jatuh dapat menyebabkan annulus fibrosus robek. Ketika robekan terjadi, nucleus pulposus dapat keluar dan menekan saraf. Gejala herniasi? Gejala herniasi bervariasi tergantung pada lokasi cakram yang terkena dan saraf mana yang terjepit. Nyeri, ini adalah gejala yang paling dominan. Nyeri dapat terlokalisir di punggung bawah atau leher, tetapi seringkali menjalar ke area lain. Jika terjadi di punggung bawah atau HNP lumbal, nyeri dapat menjalar ke bokong, paha, betis, hingga kaki atau sciatica. Jika di leher atau HNP cervical, nyeri dapat menjalar ke bahu, lengan, hingga jari tangan. Nyeri seringkali diperburuk oleh batuk, bersin, membungkuk, atau duduk dalam waktu lama. Kesemutan atau mati rasa. Penekanan pada saraf dapat mengganggu transmisi sinyal, menyebabkan sensasi kesemutan seperti ditusuk-tusuk jarum, atau mati rasa di area yang dipersarafi oleh saraf yang terkena. Kelemahan otot. Dalam kasus yang lebih parah, saraf yang terjepit dapat mengganggu fungsi otot, menyebabkan kelemahan pada kaki atau tangan, kesulitan mengangkat kaki, atau bahkan foot drop, atau ketidakmampuan mengangkat bagian depan kaki. Perubahan refleks tendon. Dokter mungkin menemukan perubahan pada refleks tendon dalam pemeriksaan fisik. Faktor risiko HNP. Beberapa faktor meningkatkan risiko HNP antara lain usia. HNP lebih sering terjadi pada orang dewasa muda hingga parubaya, antara 30-50 tahun, karena cakra mulai mengalami degenerasi. Pekerjaan yang melibatkan angkat berat, membungkuk berulang atau memutar tubuh. Obesitas, berat badan berlebih meningkatkan tekanan pada tulang belakang. Merokok dapat mengurangi aliran darah ke cakram, mempercepat degenerasi. Genetika, ada kecenderungan genetik untuk masalah cakram. Penanganan HNP bervariasi dari konservatif hingga bedah. Sebagian besar kasus HNT dapat membaik dengan penanganan konservatif seperti istirahat, obat antiinflamasi non-steroid, terapi fisik,
dan suntikan steroid epidural. Pembedahan dipertimbangkan jika gejala tidak membaik setelah beberapa minggu penanganan konservatif atau jika ada tanda-tanda kompresi saraf yang parah, seperti kelemahan otot progresif atau sindrom cauda equina, kondisi darurat medis. 2. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan bentuk tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke samping, membentuk huruf C atau S, bukan garis lurus. Meskipun seringkali dikaitkan dengan remaja, skoliosis dapat terjadi pada berbagai usia dan memiliki beberapa jenis yang berbeda. Tingkat keparahan kelengkungan bervariasi, dari mulai ringan yang hampir tidak terlihat hingga parah yang dapat mempengaruhi fungsi organ dalam. Jenis-jenis skoliosis. Skoliosis idiopatik. Ini adalah jenis skoliosis yang paling umum, mencakup sekitar 80% kasus. Idiopatik berarti penyebabnya tidak diketahui. Skoliosis idiopatik seringkali muncul selama masa pertumbuhan cepat, yaitu pada masa remaja atau adolescent skoliosis. Skoliosis kongenital terjadi sejak lahir karena kelainan pembentukan tulang belakang selama perkembangan janin. Skoliosis neuromuskular disebabkan oleh kondisi yang mempengaruhi saraf dan otot, seperti cerebral palsy, muscular dystrophy, atau spina bifida. Otot-otot yang tidak seimbang tidak dapat menopang tulang belakang dengan baik, menyebabkan kelengkungan. Skoliosis degeneratif atau dewasa berkembang pada usia dewasa akibat degenerasi cakram dan sendi tulang belakang seiring bertambahnya usia yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan kelengkungan. Gejala skoliosis. Skoliosis seringkali tidak menimbulkan nyeri pada awalnya, terutama pada kasus ringan. Namun seiring waktu atau pada kasus yang lebih parah, gejala dapat muncul atau diketahui seperti punggung melengkung, kelengkungan tulang belakang yang terlihat jelas, seringkali membentuk huruf C atau S, bahu tidak sejajar, satu bahu mungkin terlihat lebih tinggi dari yang lain, pinggul tidak sejajar, salah satu pinggul mungkin lebih menonjol atau terlihat lebih tinggi. Tulang rusuk menonjol. Dalam beberapa kasus, tulang rusuk di sisi punggung mungkin lebih menonjol saat membungkuk ke depan, atau disebut dengan rib hump, pakaian tidak pas. Pakaian mungkin terlihat tidak pas atau menggantung tidak rata. Nyeri bangkung. Meskipun tidak selalu ada, nyeri bangkung dapat terjadi terutama pada skoliosis dewasa atau kasus yang lebih parah, karena ketidakseimbangan otot dan tekanan pada sendi. Masalah pernafasan atau jantung. Dalam kasus skoliosis yang sangat parah, kelengkungan dapat menekan paru-paru dan jantung, menyebabkan kesulitan bernafas atau masalah jantung. Diagnosis dan penanganan skoliosis. Diagnosis skoliosis biasanya melibatkan pemeriksaan fisik, di mana dokter akan meminta pasien membungkuk ke depan, atau Adams Forward Bend Test, untuk melihat adanya asimetri pada punggung. Rongsen tulang belakang akan mengkonfirmasi diagnosis dan mengukur derajat kelengkungan, atau Cobb angle. Penanganan skoliosis tergantung pada usia pasien, tingkat keparahan kelengkungan, dan potensi progresivitasnya. Observasi. Untuk kasus ringan, terutama pada anak-anak yang masih tumbuh, dokter mungkin hanya merekomendasikan observasi secara berkala untuk memantau kelengkungan. Bracing atau korset. Untuk kelengkungan sedang pada anak-anak dan remaja yang masih tumbuh, penggunaan korset khusus dapat membantu mencegah kelengkungan bertambah parah. Korset tidak akan meluruskan tulang belakang yang sudah melengkung, tetapi dapat memperlambat atau menghentikan progresinya. Fisioterapi dan latihan. Latihan khusus dapat membantu memperkuat otot-otot bakung dan meningkatkan postur, meskipun tidak dapat meluruskan kelengkungan struktural. Pembedahan atau spinal fusion dipertimbangkan untuk kasus skoliosis parah, Cobb angle lebih dari 40 hingga 50 derajat, yang progresif atau menyebabkan masalah signifikan. Prosedur ini melibatkan penyatuan beberapa vertebra untuk meluruskan dan menstabilkan tulang belakang. 3. Spondylosis. Spondylosis adalah istilah umum yang merujuk pada degenerasi tulang belakang yang berkaitan dengan usia. Ini adalah kondisi kronis yang mempengaruhi cakram, sendi, dan tulang belakang itu sendiri. Spondylosis dapat terjadi dimanapun bagian tulang belakang, atau servikal, torakal, atau lumbal, tetapi paling sering terjadi di leher dan punggung bawah, atau spondylosis servikal dan lumbal. Karena area ini menanggung beban dan gerakan paling banyak. Mekanisme terjadinya spondylosis. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan alami. Pada tulang belakang, perubahan ini meliputi degenerasi cakram. Cakram intervertebral kehilangan kandungan airnya, menjadi lebih tipis, kurang fleksibel, dan lebih rentan terhadap kerusakan. Ini menurunkan kemampuan cakram untuk meredam guncangan. Pembentukan tulang taju atau osteofit. Sebagai respon terhadap degenerasi cakram dan tekanan yang meningkat pada sendi, tubuh dapat mencoba menstabilkan tulang belakang dengan membentuk pertumbuhan tulang baru di tepi vertebra yang disebut osteofit atau taju tulang. Taju tulang ini dapat menekan saraf atau sumsum tulang belakang. Degenerasi sendi faset. Sendi faset adalah sendi kecil di bagian belakang tulang belakang yang memungkinkan gerakan.
Seiring waktu, tulang rawan di sendi ini dapat aus, menyebabkan peradangan dan nyeri. Osteoartritis tulang belakang. Penebalan ligamen. Ligamen di sekitar tulang belakang dapat menebal dan mengeras, mengurangi ruang untuk sumsum tulang belakang dan saraf. Gejala spondilosis. Banyak orang dengan spondilosis tidak mengalami gejala apapun. Gejala muncul ketika perubahan degeneratif mulai menekan saraf atau sumsum tulang belakang atau menyebabkan peradangan pada sendi. Nyeri lokal. Nyeri tumpul atau pegal di area yang terkena, leher atau punggung atas, atau punggung bawah. Nyeri dapat memburuk dengan aktivitas atau setelah periode istirahat. Kekakuan terutama pada pagi hari atau setelah periode tidak aktif. Nyeri menjalar. Jika saraf terjepit, nyeri dapat menjalar ke lengan atau kaki, atau redikulopati, disertai kesemutan, mati rasa, atau kelemahan. Myelopati, jika sumsum tulang belakang tertekan. Pada kasus yang lebih parah, terutama pada spondilosis servikal, taji tulang atau penebalan ligamen dapat menekan sumsum tulang belakang. Ini disebut myelopati servikal dan dapat menyebabkan gejala yang lebih serius seperti kesulitan berjalan atau menjaga keseimbangan, kelemahan pada keempat anggota gerak, gangguan koordinasi, gangguan fungsi kandung kemih atau usus, jarang tetapi merupakan tanda bahaya. Suara krepitasi. Beberapa orang mungkin mendengar atau merasakan suara klik atau kretek saat menggerakkan leher atau punggung. Faktor resiko spondilosis. Faktor utama resiko adalah usia, selain itu, genetika. Ada kecenderungan genetik. Cedera sebelumnya, riwayat cedera tulang belakang, pekerjaan. Pekerjaan yang melibatkan gerakan berulang atau postur yang buruk. Merokok dapat mempercepat degenerasi cakram. Penanganan spondilosis. Penanganan spondilosis bertujuan untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi. Obat-obatan. Obat antiinflamasi nonsteroid, OAINS, pereda nyeri, relaksan otot. Fisioterapi. Latihan untuk memperkuat otot-otot inti, meningkatkan fleksibilitas, dan memperbaiki postur. Modifikasi gaya hidup. Menjaga berat badan ideal, berhenti merokok dan menghindari aktivitas yang memperburuk nyeri. Suntikan. Suntikan steroid epidural atau blok saraf dapat membantu meredakan nyeri dan peradangan. Pembedahan. Dipertimbangkan jika ada kompresi saraf atau sumsum tulang belakang yang parah dan progresif, atau jika penanganan konservatif tidak berhasil. Prosedur bedah dapat meliputi dekompresi yang menghilangkan tekanan pada saraf, atau fusi yang menyatukan vertebra. Penyebab umum lainnya. Selain HNP, skoliosis, dan spondilosis, ada beberapa penyebab umum lainnya dari sakit tulang belakang. Ketegangan otot dan ligamen. Ini adalah penyebab nyeri punggung paling umum, seringkali akibat angkat berat yang tidak tepat, gerakan mendadak atau postur tubuh yang buruk. Osteoartritis. Degenerasi sendi faset, sendi kecil di antara vertebra, dapat menyebabkan nyeri punggung kronis. Osteoporosis. Tulang menjadi rapuh dan lemah, meningkatkan resiko fraktur kompresi pada vertebra yang dapat menyebabkan nyeri hebat. Stenosis spinal. Penyempitan kanal tulang belakang yang menekan sumsum tulang belakang atau saraf. Ini bisa disebabkan oleh taji tulang, penebalan ligamen, atau herniasi cakram. Spondylolistesis. Kondisi di mana satu vertebra bergeser ke depan di atas vertebra di bawahnya. Ini bisa kongenital, degeneratif, atau akibat cedera. Infeksi. Meskipun jarang, infeksi pada tulang belakang, osteomyelitis vertebral, atau diskus dapat menyebabkan nyeri hebat. Tumor. Tumor, baik primer maupun metastasis dari kanker lain, dapat tumbuh di tulang belakang dan menyebabkan nyeri. Fibromialgia. Gangguan kronis yang ditandai dengan nyeri muskuloskeletal yang meluas, termasuk nyeri belakang. Kondisi autoimun. Beberapa kondisi seperti ankylosing spondylitis dapat menyebabkan peradangan kronis pada tulang belakang, menyebabkan nyeri dan kekakuan progresif. Kapan harus mencari bantuan medis? Meskipun sebagian besar nyeri punggung akut dapat membaik dengan sendirinya dalam beberapa minggu, penting untuk mencari bantuan medis jika Anda mengalami nyeri punggung yang parah dan tidak membaik dengan istirahat, nyeri yang menjalar ke kaki atau lengan, terutama jika disertai kelemahan, mati rasa, atau kesemutan. Nyeri yang disertai demam, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan,
atau masalah kandung kemih atau usus. Nyeri setelah cedera atau trauma, nyeri yang memburuk di malam hari atau saat berbaring. Pencegahan dan manajemen. Meskipun beberapa penyebab sakit tulang belakang tidak dapat dicegah sepenuhnya, misalnya degenerasi terkait usia atau skoliosis idiopatik, ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan tulang belakang dan mengurangi resiko nyeri. Pertahankan postur yang baik saat duduk, berdiri, atau mengangkat beban. Olahraga teratur, perkuat otot inti, perut dan punggung untuk menopang tulang belakang. Jaga berat badan ideal, kurangi tekanan pada tulang belakang, berhenti merokok. Merokok dapat mempercepat degenerasi cakram. Angkat beban dengan benar, tekuk lutut bukan punggung. Gunakan ergonomi yang tepat, sesuaikan kursi kerja, meja dan monitor. Istirahat cukup, tidur dengan posisi yang menopang tulang belakang. Sakit tulang belakang adalah masalah kompleks dengan banyak kemungkinan penyebab. Diagnosis yang akurat oleh profesional medis sangat penting untuk menentukan penyebab spesifik dan merencanakan penanganan yang paling efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang kondisi-kondisi ini dan langkah-langkah pencegahan, kita dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan tulang belakang dan meningkatkan kualitas hidup.